Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alia, selaku moderator pada presentasi kali ini. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital dengan dosen pengampu, Bapak Ihsan. Adapun kelompok kami terdiri dari Alia Rojwa, Faizal Rahman, Rayhan Dava, dan Sabela Aufa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Pengenalan Nilai Uang Kertas dari Uang Asli. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak kelompok kami. Jadi, pengenalan nilai uang kertas dari foto asli. Dataset diambil dari foto uang kertas asli. Citra dikelompokkan ke dalam 3 kategori dengan nominal yang berbeda, yaitu Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Total jumlah gambarnya ada 15. Gambar di atas adalah foto citra yang diambil gambar depan, terang, redup, tampak kanan, dan tampak kiri. Metode yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu sampling dan quantitation, yang kedua yaitu filtering, dan yang terakhir adalah DCT atau wavelet transform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di slide ini kita akan mulai dengan proses sampling dan quantization. Jadi, jika kita lihat di kode di samping, gambar pertama kali ini diubah ke grayscale, lalu dilakukan sampling dengan cara mengambil setiap 2 pixel. Kurang lebih ditulis seperti sampled sama dengan gray, titik 2, 2, dan 2. Nah, karena hanya mengambil pixel tiap 2 langkah, otomatis resolusinya turun. Itu sebabnya gambar terlihat lebih kasar dan detail kecil seperti garis halus mulai hilang. Nah, setelah itu gambarnya di-quantize, yaitu diturunkan level keabuannya dari 256 menjadi cuma 8 level. Nah, hasilnya bisa kita lihat di hasil visual. Area gelap terang berubah menjadi blok-blok besar. Bentuk utama uangnya masih sangat mudah dikenali. Jadi proses ini memang bertujuan menyederhanakan citra, yaitu menurunkan resolusi dan menurunkannya ke dalam warna sesuai yang dijelaskan di PPT. Next. Nah, di slide 5 ini prosesnya sedikit lebih teknis. Semua gambar terlebih dahulu kita kecilkan ukurannya ke 300 kali 500 supaya lebih ringan untuk dianalisis. Di kodenya tertulis resize sama dengan CP2 resize image 300. Setelah ukurannya seragam, barulah kita lakukan deteksi tapi dengan algoritma Kenny. Potongan kodenya bisa dilihat ada edge sama dengan CP2 Kenny dalam kurung image 100 dan 200. Nah, Kenny ini bekerja dengan melihat perubahan intensitas yang tajam. Itu sebabnya garis-garis penting seperti tepi wajah, angka nominal, dan sisa uang langsung muncul secara jelas. Sementara background-nya menjadi hitam pekat. Nah, di PPT juga disebutkan jika noise kecil ikut hilang setelah proses blur sebelumnya, sehingga tepi yang muncul tampak lebih tegas. Semua hasil yang kita lihat kemudian disusun dalam bentuk grid 3x5, supaya kita bisa membandingkan tiap nominal secara berdampingan. Next. Di slide berikutnya, kita akan menambahkan satu langkah sebelum deteksi tepi, yaitu Gaussian blur. Kode blurnya ada di gambar pada PPT. Jika kita lihat ada blur sama dengan CP2, Gaussian blur dalam kurung image dalam kurung 5,5 dan 0. Lalu ada edge sama dengan CP2.Kenny dalam kurung image 100, 200. Nah, tujuan blur ini sebetulnya simpel, yaitu menghaluskan noise. Jadi, piksel-piksel kecil yang tidak relevan itu dilembutkan terlebih dahulu. Setelah itu, baru dijalankan Kenny, dan hasilnya bisa langsung kita lihat perbedaannya. Garis-garis tepi jauh lebih halus, noise yang tadinya muncul sekarang hilang,
dan bentuk uang terlihat lebih bersih dibandingkan Kenny tanpa blur. Nah, secara umum, kombinasi Gaussian blur dan Kenny ini menghasilkan edge detection yang lebih stabil dan lebih enak dibaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk next slide, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu hasil dari DCT atau transformasi sinus discrete, yaitu ada CV itu DCT menghitung DCT untuk di setiap gambar. Dan yang kedua itu ada DCT log dengan NP log untuk mengambil logaritma supaya pola frekuensi lebih kelihatan, karena tanpa log nilai frekuensi sangat kecil atau besar. Dan untuk analisisnya pada hasil gambar di samping, hampir seluruh tampilannya itu gelap, dan cuman ada sedikit titik terang di bagian pojok kiri atas. Ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah mendominasi dan detail gambar tidak terlihat pada visualisasi ini. Untuk intinya, yaitu DCT menampilkan energi frekuensi, bukan bentuk gambar. Hasilnya gelap karena frekuensinya tinggi dan sangat kecil. Dan untuk yang terakhir, kita hasil visualisasi dari GoVis itu sama dengan PWT dari DWT 2 dengan image HAR, yaitu membagi gambar menjadi 4 bagian, yaitu LL atau low frekuensi, LH sebagai horizontal detail, HL sebagai vertical detail, dan HH untuk diagonal detail. Pada kode di samping, hanya low frekuensi yang ditampilkan, sehingga hasil terlihat seperti versi gambar yang diperkecil dan dihaluskan. Untuk analisisnya yaitu wavelet low frekuensi menghasilkan gambar yang lebih halus, tetapi detailnya kurang. Bentuk utama dari wajah, angka, dan tepi uangnya tetap jelas dan teksturnya halus hilang dan dekornya lebih rata. Intinya, wavelet ini menyederhanakan gambar, mempertahankan bentuk besar, dan membuang detail kecilnya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu setiap metode pengolahan citra memberi tampilan berbeda dari setiap gambar. Mulai dari metode sampling quantitation, menyederhanakan detail, Kenny dan filtering menampilkan garis tepi, DCT menunjukkan energi, frekuensi, dan yang terakhir yaitu ada wavelet mempertahankan bentuk utama sambil menghilangkan detail kecil. Secara umum, tiap proses membantu melihat citra dari sudut yang berbeda. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Alia, moderator, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.